Selamat hari Selasa, teman-teman sekalian. Kita bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab GKA Immanuel Online. Ya, setelah Musa Injek menyampaikan Matius pasal 11, sekarang giliran saya kembali. Saya menyampaikan Matius pasal yang ke-12. Hari ini kita akan bersama-sama membahas dari Matius pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama bertemu kembali untuk membahas firman-Mu. Tuhan, tuntunlah kami supaya kami mengenali kebenarannya, dan tuntunlah kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah dari awal sampai akhir. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Matius 12 ayat 1 sampai 8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca ini bercerita tentang bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu lebih penting daripada hal-hal religi, lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya itu adalah aturan-aturan. Allah itu memperhatikan manusia, memperhatikan orang-orang yang dikasihi itu melampaui aturan-aturan. Nah, apa yang kita baca hari ini diceritakan adalah pada suatu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan di ladang gandum pada hari Sabat. Nah, orang-orang di Palestina itu mempunyai ladang yang di antaranya itu ada pematang-pematang seperti sawah kita hari ini ya. Dan pematangnya cukup besar, sehingga kalau di antara mereka bisa jalan-jalan di antara pematang itu bersama-sama banyak orang. Nah, itu yang terjadi. Dan kemudian ada aturan yang ditentukan oleh firman Tuhan bahwa kalau ada orang asing atau pendatang datang ke tempatmu dan mereka lapar, mereka boleh memetik buah gandum di ladangmu. Ya, itu bukan dianggap pencurian. Dan itu yang sebetulnya dilakukan oleh murid-murid. Pada waktu Tuhan Yesus bersama mereka datang jalan, barangkali orang Farisi juga ikut, murid-murid itu lapar. Apa yang mereka lakukan? Nah, saudara-saudara, katanya mereka itu mengambil gandum, lalu mereka biasanya menggosokkannya memetik gandum lalu menggosokkannya di tanah gini untuk membersihkan kulit-kulitnya. Kemudian mereka memakannya mentah-mentah. Nah, katanya gandum seperti itu biasa dinikmati orang-orang di Palestina dan rasanya katanya gurih, ya, enak gitu ya.
Ada seorang bernama Thompson ya, dalam bukunya The Land and the Book menceritakan suatu kali dia pergi ke Palestina dan dia melihat kusir keledainya itu melakukan seperti dilakukan oleh murid-murid Yesus itu ya. Dia memetik bulir gandum, menggosok di tangannya, lalu makannya mentah-mentah. Saya sendiri belum pernah makan ya. Jadi lain kali mungkin perlu dicoba ini. Katanya enak dan gurih ya. Nah, saudara-saudara itu. Nah, jadi di mata orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus ketika memetik gandum itu bukan suatu yang salah. Begitu ya. Ketika mereka memakan gandum itu bukan pencurian gitu. Tetapi yang jadi masalah bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah mereka melakukannya pada hari Sabat, itu dia. Ya, karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang ortodoks itu memegang hari Sabat itu dengan sangat ketat ya, dan mereka menetapkan aturan. Aturan awal di dalam Alkitab adalah mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Mereka harus beristirahat ya. 6 hari mereka bekerja dan pada hari yang ke-7 mereka harus beristirahat dan mengkhususkan waktu itu untuk Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, salah satunya tidak boleh bekerja tadi itu ya. Nah, lalu dibuatlah apa itu oleh orang-orang orang Israel dikembangkan, apa itu tidak boleh bekerja. Nah, boleh bekerja itu lalu diatur ya, ada tidak boleh mengangkat beban dan sebagainya. Katanya ada yang bilang tidak boleh mengangkat beban lebih daripada 2 beratnya korma ya. Korma kering itu kalau ngangkatnya lebih besar dari itu, nah itu sudah dianggap bekerja dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, lalu diaturlah apa yang tidak boleh bekerja dan sebagainya, dikembangkan oleh rabi-rabi pada waktu itu. Sehingga ketika murid-murid itu memetik gandum, lalu menggosok di tangannya, gitu ya, lalu memakannya, saudara-saudara, itu kemudian menjadi kesalahan. Karena itu melakukan kerja di hari Sabat. Bukan cuma satu kerjaan yang mereka langgar, tapi beberapa pekerjaan sebetulnya ya. Menurut yang saya baca adalah pertama-tama katanya mereka itu memetik gandum itu sudah dianggap mereka menuai. Nah, tidak boleh menuai gitu ya, tidak boleh mengambil memanen sesuatu pada hari Sabat. Kemudian mereka menggosok usulan membersihkan kulit-kulitnya itu mereka sudah menumbuk gitu ya, melakukan tindakan untuk menumbuk makanan. Nah, itu kesalahan daging begitu ya. Dan kemudian ketika mereka sudah menumbuk dan kemudian memakannya, mereka sudah melakukan pelanggaran bahwa mereka itu sudah melakukan bukan cuma menuai, menumbuk, tetapi mereka sudah menyiapkan makanan yang sebetulnya tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi hanya menyiapkan makanan dan membuat makanan itu pada hari sebelumnya. Pada hari Sabat cuma makan tok. Nah, itu yang boleh, begitu ya. Nah, tapi karena mereka melakukan tindakan menyiapkan makanan itu salah. Saudara-saudara, begitu ya. Nah, sehingga tidak keliru gitu bahwa orang-orang Farisi, orang Yahudi dengan yakin sekali mengatakan bahwa lihat Tuhan, murid-muridmu itu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Mereka bekerja. Nah, itu dia ya. Dan dengan begitu juga sesungguhnya mereka juga menuduh Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya, sekalipun dia tidak menyuruh, tapi menyetujui murid-muridnya untuk melanggar hukum Taurat. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, Tuhan menyebutkan 3 hal ya untuk menjawab keberatan mereka itu. Yang pertama, dia berbicara tentang Daud. Ayat 3 dikatakan begini, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan kemudian makan roti sajian yang tidak boleh dimakan olehnya maupun oleh para pengikutnya. Hanya boleh dimakan oleh imam." Tapi waktu itu Daud tidak dianggap bersalah, bukan? Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Ya, kita tahu cerita itu bagaimana suatu kali Daud ketika sedang dikejar-kejar oleh Saul,
dia itu lapar ya, dan kemudian dia pergi ke salah satu rumah imam bait Allah, dan kemudian dia makan roti sajian itu. Nah, itu sangat dikenal oleh orang Yahudi, dan Daud tidak dipersalahkan pada waktu itu ya, menunjukkan betapa para imam-imam pada zaman Daud itu pun menyadari gitu ya, bahwa mereka makan roti sajian yang sebelumnya tidak boleh dimakan. Roti sajian itu, saudara-saudara, sebetulnya adalah roti yang dipersembahkan untuk Tuhan ya. Kalau tidak salah ada 12 ketul roti ya ditaruh di meja sajian, dan itu diganti seminggu sekali begitu ya. Nah, roti yang lama setelah diganti itu boleh dimakan. Yang boleh makan cuma para imam. Daud mengambil roti itu dan Daud tidak dipersalahkan. Ya, jadi dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, ketika orang lapar, imam-imam itu mengizinkan roti yang menjadi bagian mereka itu diberikan kepada Daud dan anak buahnya. Yang kedua, kemudian Tuhan Yesus mengatakan tentang para imam. Dikatakan begini, ayat 5. Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Maksudnya apa nih, saudara-saudara? Saudara-saudara, maksudnya adalah pada waktu hari Sabat imam-imam itu tidak berhenti mempersembahkan persembahan di bait Allah. Dan apa yang mereka lakukan waktu mereka mempersembahkan korban bakaran? Ketika orang-orang itu membawa persembahan kepada bait Allah, mereka itu harus menyembelih domba-domba ya. Mereka harus mengangkat korban bakaran itu, mereka menaruhnya di atas api, menyalakan api, membakarnya. Nah, saudara-saudara, itu jelas semua adalah pekerjaan, begitu kan? Tetapi ketika pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk ibadah kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menolong jemaat membawa persembahan itu kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa mereka, permohonan ampun mereka kepada Tuhan, itu bukan kesalahan. Terus mengatakan imam-imam itu setiap Sabat juga melakukan apa yang disebut pekerjaan dan mereka tidak bersalah. Katanya malah hari Sabat itu lebih banyak persembahan, lebih banyak korban yang dibawa ke bait Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di ayat yang ke-6, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kau mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kami tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu mesti ingat firman Tuhan ini, ya. Yaitu apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu belas kasihan dan bukan persembahan. Begitu ya. Ayat itu terdapat di dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Hosea pasal 6 ayat 6 ya. Tuhan mengingatkan orang Israel, aku itu menghendaki belas kasihan. Aku itu menghendaki sesuatu yang kamu tunjukkan kebaikan kepada sesamamu, bukan persembahan-persembahan itu yang penting. Tapi bagaimana hatimu itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesamamu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bukan sekedar Tuhan Yesus memberikan alasan untuk ahli Taurat, tapi sekali lagi Tuhan Yesus mengajari pada mereka. Perhatikan hukum Taurat, ya. Tuhan menghendaki bukan ritual-ritual, tetapi hati yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, gereja-gereja bertumbuh bukan karena melakukan ibadah-ibadah yang rutin di gereja, tapi gereja-gereja bertumbuh ketika mereka membawa kebaikan kepada sesama. Ketika gereja menunjukkan hati yang mengasihi orang-orang di sekitarnya. Ketika gereja menjadi terang bagi dunia, menjadi garam bagi dunia, menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan hidup Tuhan Yesus ya, kita akan menemukan sedikit sekali Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Barangkali beberapa kali kita bertemu, mungkin pada umur 12 tahun dia pernah di bait Allah. Lalu satu kali pada waktu Paskah dia masuk bait Allah dan mengajar
ketika dia berbicara tentang nubuat Nabi Yesaya bahwa apa yang dinubuatkan Yesaya itu sudah genap di dalam kehadirannya. Jadi itu ya udah itu aja, dan kita tidak menemukan lagi yang lain. Tetapi di sepanjang Injil kita menemukan bukan bagaimana Tuhan itu menyembuhkan orang buta. Tuhan membangkitkan orang mati. Tuhan membuat yang lumpuh itu berjalan. Tuhan mengusir setan-setan. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa, pemungut cukai, pelacur-pelacur. Tuhan menunjukkan belas kasihan pada orang-orang yang miskin dan terlantar. Dia memberi makan 5.000 orang yang tidak punya makanan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan menunjukkan apa yang terutama yang dikehendaki Tuhan itu, yaitu adalah belas kasihan. Nah, saudara-saudara, kiranya itu juga menolong kita untuk mengerti begitu ya, di dalam kesungguhan kita melakukan ritual di bait Allah, di dalam kedisiplinan kita membaca firman Tuhan, di dalam usaha kita menegakkan doktrin-doktrin yang penting. Saudara-saudara sekalian, kita mesti mengingat bahwa maksud waktu kita melakukan semua kebenaran itu membuat orang merasa dikasihi Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dengan satu maksud, supaya Injil itu diberitakan, supaya kasih Tuhan dinyatakan, supaya semua orang melihat kebaikan hati, kemurahan hati, belas kasihan yang diajarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan akhirnya kita akan bahas satu bagian yang barangkali menjadi pertanyaan bagi kita semua ya. Ayat 8, dikatakan begini. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian yang kita baca dalam Injil Matius itu, anak manusia itu huruf besar ya. Maka itu artinya adalah Tuhan Yesus dalam konteks ini. Jadi, saudara-saudara, artinya adalah begini, barangkali kalau kita membaca bagian itu, karena di sini sudah hadir aku, Tuhan, yang menjadikan hari Sabat itu. Aku Tuhan yang berkuasa atas hari Sabat itu. Aku Tuhan yang lebih penting daripada hari Sabat itu. Jadi, kalau murid-muridku sekarang melakukan sesuatu pada hari Sabat, tidak apa-apa, karena ada aku. Ya, aku yang menciptakan hari Sabat, yang menunjukkan otoritas Tuhan, bahwa segala sesuatu itu adalah di dalam kuasanya. Ya, tetapi kita mesti perhatikan bahwa di dalam kitab Markus pada cerita yang sama dikatakan begini, Markus 2 ayat 27. Sebab hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, saudara-saudara, William Barclay mengatakan bahwa pada konteks ini sebetulnya Tuhan Yesus tidak membela dirinya sendiri, tetapi dia itu membela murid-muridnya. Ya, jadi dia mengatakan bahwa murid-murid itu adalah lebih penting daripada satu aturan pada hari Sabat. Kebutuhan mereka itu lebih penting. Dia mengambil juga asumsi bahwa begini ya, kata anak manusia itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat umum. Ini dalam bahasa Indonesia memang dibikin huruf besar ya. Di dalam Alkitab yang lain barangkali tidak huruf besar, dalam bahasa Inggris tetap huruf kecil ya. Nah, saudara-saudara, anak manusia itu frasa yang sangat umum. Saya ada beberapa catatan begini ya. Di dalam bahasa Ibrani dan Aram, sama sekali anak manusia bukan suatu gelar, tetapi hanya suatu ungkapan untuk menyebut seorang manusia. Ya, ketika para rabi memulai perumpamaan, mereka sering mengawalinya. Ada seorang anak manusia yang melakukan ini dan itu. Anak manusia itu adalah ada seseorang, begitu kan? Nah, pemazmur pernah menulis begini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ya. Pengulangan apakah manusia dan anak manusia itu adalah sama ya.
kata yang sama menyebut tentang manusia. Ya. Lalu kemudian di dalam Yehezkiel 2 ayat 1, itu Tuhan berbicara pada Yehezkiel. Dan Tuhan berbicara begini, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, aku akan berbicara kepadamu. Jadi siapa anak manusia? Yehezkiel itu. Jadi Yehezkiel adalah manusia, ya. Manusia juga. Jadi dengan demikian, anak manusia itu juga merupakan sebutan untuk manusia. Sehingga bisa dibaca begini, karena manusia itu lebih penting daripada atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat dalam arti Tuhan, bukan Tuhan dalam arti penguasa, tapi Tuhan atas hari Sabat artinya anak manusia itu yang lebih penting daripada Sabat itu. Sabat itu dibuat untuk kepentingan manusia, untuk istirahat itu. Nah, saudara-saudara, dengan demikian William Barclay mengatakan bahwa kita harus mengutamakan manusianya. Kita harus menolong manusianya. Ada kalanya kita harus mendahulukan pemberitaan Injil, menolong Injil ketika kita melakukan ibadah kita. Ada kalanya saudara-saudara kalau kita harus melakukan sesuatu ke gereja, tetapi kemudian harus pertolongan yang harus kita lakukan pada hal yang penting sekali, karena itu menyangkut nyawa seseorang, atau orang itu membutuhkan justru Tuhan Yesus. Barangkali kita harus pergi ke sana dulu, dan kemudian kita harus menolong orang dulu, lalu kita mengatur waktu untuk beribadah pada Tuhan. Bahkan Yohanes itu mengatakan begini, ibadah yang sejati itu adalah menolong janda-janda dan anak yatim. Itu adalah ibadahmu, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak ingin kita ini kemudian mengabaikan ibadah. Tidak, saudara-saudara, ya. Tetapi saya mau menekankan bahwa ibadah yang dikehendaki Tuhan itu adalah ibadah yang memuliakan Dia dengan menunjukkan kebaikannya, menunjukkan belas kasihnya pada sesama kita. Ya, biarlah kita boleh memperhatikan ini, ya. Jadi bagian yang terakhir itu memang ada dua penafsiran. Saya tidak mau mengatakan satu betul satu salah, ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa di dalam membaca ini kita punya dua perspektif. Yang pertama memang Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas ibadah-ibadah kita sekalian. Tetapi yang kedua, itu bisa berarti bahwa ibadah yang dikehendaki Tuhan itu adalah melakukan apa yang penting untuk sesama kita. Dan sesungguhnya begitulah Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kasih-Nya kepada kita, Dia meninggalkan kemuliaan sorga, datang ke dunia, mati menggantikan kita manusia yang berdosa, supaya oleh ketaatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, kita beroleh selamat. Biarlah kita seperti Tuhan Yesus, menunjukkan ibadah kita, ketaatan kita, dengan membawa sesama kita menemukan kasih Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Kiranya kita boleh memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. Kami belajar untuk mengerti kebenarannya. Dan kiranya kebenaran ini Tuhan menuntun kami untuk melangkah seturut kehendak-Mu. Karena Engkau berkata, bukankah apa yang kami mengerti yang penting, tetapi apa yang kami lakukan itu yang penting, supaya kami beroleh berkat-Mu, beroleh tuntunan-Mu, beroleh perkenan-Mu, dan kami semua beroleh sukacita menjadi murid-Mu. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini teman-teman. Nanti jam 6 sore kita ada tanya jawab ya. Silakan bertemu kembali di Zoom ya. Saya undang semua ikut bersama-sama. Tuhan Yesus berkati. Linknya akan di-share di grup GKA Immanuel. Sampai ketemu.